Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini tuh saya pengen nyobain salah satu HP keluaran terbaru dari Redmi. Dan ini tuh HP termurahnya dari Redmi ya. Mungkin teman-teman bisa langsung tebak ini HP-nya tuh HP apa. Dan ini tuh saya baru beli, saya belinya di Shopee. Dan kita akan langsung unboxing aja. Kita langsung buka. Dan ini adalah handphonenya. Oke, jadi di sini tuh saya penasaran banget buat nyobain kemampuan dari Redmi A5 ini karena mengingat harga HP ini terbilang murah ya. Dan ini adalah keluaran HP terbaru Redmi di tahun 2025 yang harganya paling murah. Jadi saya penasaran dan ini tuh serinya langsung loncat ya. Dimana dari Redmi A3 langsung ke Redmi A5. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama-tama di sini ya seperti biasa kardus Redmi itu dia sekarang sudah warnanya merah putih. Dimana di sini ada tulisan Redmi A5 yang cukup besar. Dan di bagian atasnya ada logo Mi. Di sini ada 32 megapiksel AI dual kamera. Ini ada ukurannya ya. Dan di bagian atas ini tuh ada spesifikasinya, penyimpanannya. Di sini ada 128 GB untuk ROM-nya dan 8 GB. Oke, dan di bagian sampingnya di sini ada tulisan Redmi A5, kemudian baterainya di sini 5200. Dia sudah fast charging 15 watt dengan harga yang murah. Redmi sudah menyematkan fitur fast charging walaupun hanya 15 watt. Di bagian atasnya kosong, di bagian sampingnya di sini ada secure fingerprint and face unlock, berarti ada face unlocknya. Di sini ada powerful octa-core prosesornya, di sini Redmi A5 dan di bagian belakangnya ini point sellingnya seperti biasa ya. Ini ada informasinya aja, dibuat di Indonesia. Di sini ada Redmi A5. Nah, ini point sellingnya 32 megapiksel AI dual kamera, kemudian 6,88 inch displaynya, powerful octa-core prosesor. Nah, ini sama seperti yang tadi di bagian samping ya. Dan di bagian bawahnya di sini ada IMEI dan warnanya. Di sini saya beli yang Midnight Black. Nah, di sini tuh RAM aslinya 4 GB ya, tertulis di sini 4 GB per 128. Oke. Nah, ini informasi-informasi biasa aja. Kita langsung buka aja, kita unboxing ya. Jadi dia sekarang kardusnya dari samping nih, teman-teman. Nah, kalau udah kita langsung buka aja. Nah, di sini langsung ada tulisan Redmi di bagian depannya. Nah, dibuka seperti ini, langsung muncul unitnya. Ini kita keluarin ya. Redmi A5, oke. Ini kita pinggirin dulu, kita cek kelengkapannya. Kita dapat apa aja? Kita geser. Nih yang pertama ada kabel. Ya, ini kabelnya udah Type C nih, teman-teman. Oke, ini dapat kabel. Ini kabelnya Type C. Kemudian kita cek. Ini chargernya, ini chargernya 15 watt ya. Seperti ini. Kita geser dulu. Ini ada SIM ejector. SIM ejectornya. Kita geser lagi. Kemudian dapat kartu-kartu nih. Panduan memulai cepat dan kartu garansi. Nah, ini dapat ucapan terima kasih dari Xiaomi seperti biasa. Kemudian kita dapat soft case. Jadi dalam pembelian ini kita sudah disematkan satu buah soft case ya. Nah, seperti ini soft case-nya tuh clear. Oke, ini kita rapin dulu. Oke, jadi ini adalah handphonenya. Di bagian depannya sama seperti tadi. Di sini ada point sellingnya yang diberikan dari Redmi A5 ini, dan di sini ada logo Mi. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini. Tapi ini kita buka dulu ya. Coba kita buka. Iya. Layarnya cakep nih ya. Ini masih belum kita apa-apain. Kemudian kita cek dulu di bagian atasnya tuh ada speaker nih. Ini speaker di bagian atas. Kemudian ini ada SIM tray ya di bagian sampingnya. Ini kita lihat dulu SIM tray-nya.
Nah, jadi untuk SIM tray-nya dia seperti ini. Ada dual SIM dan juga micro SD. Jadi nggak hybrid ya. Jadi teman-teman bisa langsung pakai semuanya. Di bagian bawahnya di sini ada mikrofon, kemudian ada port USB Type-C dan port jack audio 3,5 mm. Di bagian sampingnya ini tombol power ya. Ini tombol power yang gabung dengan fingerprint. Kemudian di bagian atas ini volume atas bawah, volume up and down, dan speakernya mono ya, cuma satu, jadi speakernya cuma ada di atas nih teman-teman. Di bagian belakangnya seperti ini, mewah ya. Kalau menurut saya suka dengan desain kameranya nih teman-teman, seperti ini. Dan yang bikin manisnya tuh di bagian kameranya, di sini dia kasih list lagi nih. Ini list berwarna gold gitu. Ini jadi bikin HP-nya terlihat mewah, walaupun sebenarnya HP ini tuh hanya HP di range harga 1 jutaan aja. Oke, ini kita kelotok dulu ya, biar makin kelihatan untuk bodinya. Iya. Nah, jadi seperti ini untuk body dari Redmi A5. Kalau desainnya menurut saya cantik nih, desainnya cakep. Jadi kelihatan elegan aja gitu kalau pas dipegang tuh seperti ini. Apalagi warna blacknya kelihatan gagah, keren, dan listnya ini sih yang bener-bener bikin dia manis banget nih, list ini. Kalau menurut saya untuk desain kameranya Redmi A5 nih sukses ya, bikinnya tuh cakep walaupun ini adalah HP entry level dari Redmi A5. Oke, kita coba nyalain dulu ya, dan kita coba setting-setting dulu. Oke, jadi untuk handphonenya sudah selesai kita setting-setting, dan ini tampilan dari Redmi A5. Di sini juga saya install beberapa aplikasi buat kita pergunakan nanti. Dan pertama kita coba cek untuk operating sistemnya sendiri. Ini tuh tampilannya seperti ini. Jadi bisa dibilang tampilan operating sistemnya sederhana ya teman-teman, beda dengan MIUI. Dan di sini tuh juga untuk bloatware-nya bisa dikatakan lebih sedikit teman-teman, nggak terlalu banyak seperti MIUI yang sering kita lihat ya. Dia hanya seperti ini, tapi khas MIUI-nya tetap masih ada, dimana kontrolnya tuh dia seperti ini nih teman-teman. Ini masih dipertahankan dari Xiaomi ya. Kemudian kita cek ke bagian setelan. Di sini kita cek ke bagian tentang ponsel. Oke, kita scroll ke bagian bawah, informasinya seperti ini, dan ini tuh juga simple menurut saya untuk tampilan dari setelannya. Di sini RAM-nya 4 GB terbaca, dan versi Android-nya Android 15. Kita coba cek. Ya, dia Redmi A5 ini tuh sudah menggunakan Android Go Edition 15 ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Oke, kita cek lagi yang lain. Ke sini, kemudian kita masuk ke dalam penyimpanan. Nah, di sini tuh totalnya 128 GB, tapi yang sudah digunakan untuk sistemnya itu hanya 12 GB aja teman-teman, dan 5,3 GB. Ya kurang lebih hanya 20 GB aja untuk bawaan awal ya. Ini saya juga udah install beberapa aplikasi, tapi untuk awalnya dia seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak size yang kemakan dari penyimpanannya. Kemudian kita coba lihat ke bagian sistem ya. Nah, untuk setelannya ya hanya seperti ini aja nih teman-teman. Kita masuk ke dalam sistem, kemudian kita lihat di sini ada update sistem ya. Ada update sistem, kalau kita cek, nah pas banget baru dinyalain, ini belum saya apa-apain, dia sudah dapat update ya. Nah, Xiaomi juga ngeklaim kalau misalnya untuk Android ini akan dapat 2 kali update nanti teman-teman. Jadi menurut saya di harga yang murah, di harga range 1 jutaan dapat update 2 kali itu ya termasuk bagus ya, atau termasuk worth it lah. Dimana kalau tetangga-tetangga sebelah tuh untuk kelas HP murahnya bisa dibilang update-nya tuh kurang jelas ya teman-teman. Tapi di sini Xiaomi langsung ngeklaim kalau dia akan berikan 2 kali update untuk Android-nya. Oke, ini salah satu keuntungan. Kemudian kita cek lagi untuk RAM-nya ya. Ini penambahan memori. Jadi secara default dia tuh langsung expand 2 GB ya, tapi di sini kita juga bisa tambah jadi 4 GB, tapi nanti kita akan restart dulu, ini nanti aja. Kemudian kita coba cek ke dalam tampilan ya, refresh rate-nya. Kita lihat tampilan, kita ke layar. Nah, oke.
Nah, di sini tuh dia refresh rate-nya tersetel tuh 60 Hz ya. Jadi di sini nggak ada pilihan auto, tapi kita langsung bisa setel aja mau 60 atau mau 120. Jadi dia akan mengikuti dengan setelan kita nanti. Kita tes di 120, smooth ya 120-nya. Kalau 60 ya biasa, kita balikin aja ke 120 biar lebih smooth aja. Kemudian di sini ada kontras warna. Jadi di sini masih bisa kita atur untuk warnanya ya. Warnanya mau otomatis, mau hangat, karen, atau standar. Saya pilih yang standar aja. Kemudian untuk brightness-nya ya, di sini kita lihat brightness-nya ini kalau full segini nih teman-teman. Tapi mungkin nanti kita akan lihat kalau di luar ruangan ya. Untuk sementara kalau habis ya hampir gelap brightness-nya. Jadi ini defaultnya tadi seginilah. Untuk brightness-nya mungkin ya so-so lah ya, karena ini HP 1 jutaan. Oke, sekarang kita cek melalui device info HW ya. Di sini kita tes. Nah, di sini perangkatnya Xiaomi, namanya Redmi A5, platformnya Serenity dan Androidnya 15 tetap ya. Di sini kita lihat bagian SoC-nya. Nah, SoC-nya tuh dia pakai Unisoc T7250. Nah, kita geser dulu ke bawah. GPU-nya pakai Mali G57. Cuma sayangnya untuk bagian penyimpanannya ini tuh dia masih pakai eMMC ya. Jadi ya kalian bisa tahu sendiri untuk kecepatan bacanya tidak secepat kalau menggunakan UFS ya teman-teman. Tapi ya balik lagi ini HP 1 jutaan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penyimpanan ya. Di sini dia terbacanya 100 GB ya free-nya karena memang sudah terpakai sistem. Kemudian di baterainya di sini 5200 ya. Jadi untuk baterainya ada peningkatan dari Redmi A3. Untuk sensornya di sini giroskopnya kita coba cek, giroskopnya tuh nggak ada ya di sini untuk sensornya, tapi kalau yang lain nih ada. Kemudian sensor cahayanya ada, proximity-nya ada, kemudian makrometernya ada, barometernya nggak ada ya. Jadi giroskop dan barometernya tuh nggak ada di sini karena berwarna merah teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk cek kamera dari Redmi A5 ini. Kita tes. Nah, di sini dia bisa zoom ya. Sekali zoom dan kita cek untuk setelannya. Nah, untuk kualitasnya di sini tinggi, standar dan rendah. Kemudian untuk videonya kodeknya tuh seperti biasa H.264. Untuk umumnya ya kayak gini aja ya. Kemudian jadi dia tuh nggak ada pilihan ya teman-teman. Kalau untuk videonya tuh ada di 1080p 30 fps. Jadi untuk videonya tuh mentok di 1080p 30 fps teman-teman. Dan ini 720-nya juga hanya di 30 fps. Nih untuk 720-nya 30 fps ya. Oke, kita cek dulu fiturnya. Di sini ada fitur Ultra HD, kemudian ada video, ada foto, ada potret, ada mode malam hari juga, dan juga ada mode selang waktu. Tapi di sini nggak ada mode Pro-nya ya. Jadi ya kita cuma bisa pakai yang ini aja. Oke, saya coba cek untuk fotonya dulu. Kita tes. Oke, seperti itu untuk hasil kamera sampelnya ya. Untuk kamera depannya kita coba. Nah, ini hasil kamera depannya. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Dan untuk videonya mungkin nanti kita bahas di video reviewnya aja. Ini karena video unboxing aja, jadi sekilas-sekilas aja. Di sini saya juga mau coba cek ke bagian multi touch-nya sekarang. Kita tes ya. Cek 1 normal, 2 normal, 3 normal, 4 normal, 5 juga normal nih ya. Ya, untuk sensornya seperti ini ya. Tapi ini nggak ada delay nih kalau menurut saya nih. Tuh. Ini 8 langsung masuk.
10-nya nggak tahu karena saya pencetnya salah. Tuh 10. Ini bisa masuk ya untuk 10 jari, jadi nggak ada masalah. Tuh 10 masuk. Mungkin posisi tangan saya kurang pas ya, jadi dia agak susah. Untuk touchscreen-nya oke ya menurut saya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu aja unboxing dari Redmi A5 ini. Dan nanti kita akan sambung di video reviewnya setelah saya gunakan HP ini. Kira-kira gimana sih rasanya nggunain HP Redmi A5 ini. Oke, jadi cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.